Sahabat semesta, bayangkan sebentar. Kamu bangun pagi, mata terbuka, tapi dadamu terasa sesak. Pikiran langsung berlari ke masalah. Tagihan yang belum terbayar, pekerjaan yang menumpuk, orang-orang yang kadang tidak menghargai usahamu. Seakan-akan hari baru dimulai dengan rasa kekurangan. Dan di titik itu, banyak orang memilih dua jalan. Jalan pertama, mengeluh dan larut dalam kekurangan. Jalan kedua, membuka hati, melihat hidup dari kacamata syukur, lalu perlahan energi hidup berubah. Pertanyaannya adalah, jalan mana yang kamu pilih hari ini, sahabat semesta? Aku ingin mengajakmu pada sebuah perjalanan sederhana, tapi mampu mengubah cara berpikirmu, bahkan mengubah jalan hidupmu. Perjalanan itu bernama Gratitude Journaling. Hanya dengan sebuah buku, sebuah pena dan waktu 7 hari, kamu bisa mulai menciptakan perubahan mindset dari penuh kekurangan menjadi penuh keberlimpahan. Dari tertekan menjadi lebih lega, dari merasa hidup hampa menjadi sadar betapa kaya raya kamu sebenarnya. Gratitude Journaling, sahabat semesta, adalah sebuah latihan sederhana. Menuliskan hal-hal yang kamu syukuri setiap hari. Kedengarannya sepele kan? Tapi jangan salah, di balik kesederhanaan itu tersembunyi kekuatan besar. Bayangkan otak kita seperti kebun. Kalau setiap hari yang kita tanam adalah keluhan, maka yang tumbuh adalah duri dan rumput liar. Tapi kalau setiap hari kita tanam benih syukur, yang tumbuh adalah bunga-bunga keindahan. Dan bunga itu bukan hanya membuat kebun kita indah, tapi juga menarik kupu-kupu kebahagiaan untuk datang. Sahabat semesta, para ilmuwan psikologi positif sudah meneliti ini. Menulis rasa syukur setiap hari terbukti menurunkan stres, meningkatkan kualitas tidur, memperkuat hubungan, bahkan membuat kita lebih sehat secara fisik. Tapi, lebih dari sekedar penelitian, praktek ini adalah jalan spiritual, sebuah cara untuk menyambungkan dirimu dengan energi semesta. Karena saat kamu menulis, aku bersyukur hari ini masih bisa bernafas dengan lega, kamu sedang mengirim pesan ke semesta. Aku menyadari anugerahmu, dan semesta akan menjawab. Kalau begitu, biar aku tambahkan lagi nikmat ke dalam hidupmu. Sahabat semesta, kita hidup di dunia yang seringkali mengajarkan kekurangan. Iklan di televisi bilang, kamu kurang cantik kalau tidak beli produk mereka. Media sosial bilang, hidupmu kurang keren kalau tidak punya barang mahal. Lingkungan bilang, kamu kurang berhasil kalau tidak punya jabatan tinggi. Tanpa sadar, pikiran kita diprogram untuk melihat apa yang kurang. Inilah yang disebut scarcity mindset, pola pikir kekurangan. Tapi syukur adalah senjata untuk melawan itu semua. Syukur mengajarkan kita abundance mindset, pola pikir kelimpahan. Dan saat kita memilih kelimpahan, kita menarik lebih banyak kelimpahan. Pernahkah kamu lihat seseorang yang hidupnya sederhana, tapi selalu bahagia? Dia tersenyum dengan kopi hitam di warung kecil, seolah itu minuman paling nikmat di dunia. Sementara ada orang lain di restoran mahal, tetap mengeluh rasa makanannya kurang ini dan itu. Bedanya bukan di kopi atau makanannya. Bedanya ada di mindset syukur. Dan kabar baiknya, mindset syukur bisa dilatih. Caranya dengan Gratitude Journaling. Nah, sahabat semesta, sekarang kita masuk ke inti perjalanan kita. 7 hari mengubah mindset dengan Gratitude Journaling. Tapi ingat, ini bukan sekedar menulis di buku. Ini adalah latihan batin, latihan pikiran, latihan spiritual. Bayangkan, setiap kali pena menyentuh kertas, kamu sedang menulis doa. Kamu sedang membuka pintu rejeki. Kamu sedang memprogram ulang pikiranmu agar lebih selaras dengan energi semesta. Hari pertama, menyadari hal-hal kecil. Hari pertama ini adalah pintu gerbang. Ambil bukumu, tuliskan tanggal hari ini. Lalu jawab pertanyaan ini. 3 hal kecil apa yang membuatku bersyukur hari ini? Jangan bingung, tidak perlu hal besar. Contohnya, aku bersyukur masih bisa merasakan udara pagi. Aku bersyukur masih punya tubuh yang bisa bergerak. Aku bersyukur ada orang yang menyapaku tadi di jalan.
Kenapa hal kecil? Karena kita sering lupa, sahabat semesta. Kita sibuk mengejar yang besar sampai lupa menghargai yang kecil. Padahal justru yang kecil itulah fondasi rasa bahagia. Tulislah dengan hati. Bayangkan saat menulis kamu benar-benar menghadirkan rasa hangat di dada. Itulah inti latihan ini. Hari kedua, bersyukur pada tubuhmu. Hari kedua, fokus kita adalah tubuh. Sahabat semesta, berapa sering kamu marah pada tubuhmu? Mengeluh karena merasa kurang cantik, kurang kurus, kurang tinggi, kurang kuat. Padahal tubuhmu sudah bekerja siang dan malam demi hidupmu. Hari ini, tulis 3 hal dari tubuhmu yang membuatmu bersyukur. Misalnya, aku bersyukur mataku bisa melihat warna indah langit sore. Aku bersyukur kakiku bisa membawaku berjalan. Aku bersyukur jantungku berdetak tanpa henti. Sadari betapa luar biasanya tubuh ini. Kalau kamu belajar mencintai tubuhmu, energi syukur akan mengalir lebih deras. Hari ketiga, orang-orang di sekitarmu. Sahabat semesta, di hari ketiga kita akan fokus pada hubungan. Coba kamu ingat, berapa banyak orang yang pernah hadir dan memberi arti dalam hidupmu. Kadang kita terlalu sibuk memikirkan siapa yang menyakiti kita sampai lupa pada siapa yang sudah berbuat baik. Hari ini, tulis 3 orang yang membuatmu bersyukur. Tidak harus orang terkenal atau keluarga inti. Bisa saja guru yang pernah menasihati dengan sabar, teman yang meminjamkan uang saat kamu benar-benar butuh, tetangga yang tersenyum setiap kali berpapasan. Tulislah nama mereka, bayangkan wajah mereka, dan ucapkan terima kasih dalam hatimu. Sahabat semesta, saat kamu memberi ruang syukur untuk orang lain, semesta akan menghadirkan lebih banyak hubungan indah dalam hidupmu. Hari keempat, ujian sebagai hadiah tersembunyi. Sekarang kita masuk ke titik yang paling sering dilupakan. Hari ini kita belajar bersyukur bukan hanya pada hal-hal indah, tapi juga pada ujian hidup. Mungkin kamu pernah ditolak kerja, mungkin kamu pernah dikhianati, mungkin kamu pernah kehilangan sesuatu yang sangat berarti. Saat itu, sakitnya luar biasa. Tapi coba kamu lihat lagi sekarang, bukankah ujian itu membentuk dirimu yang lebih kuat hari ini? Hari ini, tuliskan 3 pengalaman sulit yang pernah kamu hadapi, lalu tulis hikmah di baliknya. Contoh, aku bersyukur pernah gagal bisnis, karena dari situ aku belajar mengatur keuangan lebih bijak. Aku bersyukur pernah disakiti, karena dari situ aku belajar mencintai diriku sendiri. Aku bersyukur pernah kehilangan, karena dari situ aku belajar menghargai setiap detik bersama orang yang kucinta. Ingat sahabat semesta, luka adalah guru. Dan ketika kamu bisa bersyukur pada luka, itu tandanya hatimu mulai menyembuh. Hari kelima, impian yang belum tercapai. Hari kelima adalah tentang masa depan. Gratitude journaling bukan hanya tentang masa lalu dan masa kini, tapi juga tentang mengundang masa depan. Caranya, dengan menulis seolah-olah impianmu sudah tercapai. Ini disebut syukur dalam keyakinan. Contoh, aku bersyukur sudah memiliki rumah yang penuh kehangatan bersama keluargaku. Aku bersyukur sudah memiliki pekerjaan yang sesuai dengan passionku. Aku bersyukur sudah sehat dan penuh energi setiap hari. Dengan menulis seperti ini, kamu sedang mengirim sinyal pada semesta. Aku percaya ini akan datang. Aku siap menerimanya. Dan sahabat semesta, semesta selalu menjawab keyakinan dengan kejutan yang indah. Hari ke-6, syukur kepada semesta. Hari ke-6 adalah hari kontemplasi. Carilah waktu sekitar 5 menit, duduk tenang, tarik nafas dalam-dalam, rasakan detak jantungmu,
Rasakan bahwa kamu masih hidup saat ini, di detik ini. Lalu buka jurnalmu dan tuliskan 3 kalimat ucapan terima kasih langsung kepada semesta. Contoh, terima kasih semesta karena aku masih diberi kesempatan belajar hari ini. Terima kasih semesta karena aku tidak pernah benar-benar sendirian. Terima kasih semesta karena engkau selalu tahu apa yang terbaik untukku. Biarkan kata-kata itu mengalir, jangan terlalu dipikirkan. Biarkan hatimu yang menulis. Karena di momen ini kamu sedang berbicara langsung dengan energi yang menciptakan hidupmu. Hari ke-7, refleksi dan perayaan. Hari ke-7 adalah puncak perjalananmu. Hari ini buka kembali semua yang sudah kamu tulis 6 hari terakhir. Bacalah perlahan, rasakan kembali setiap momen syukur yang sudah kamu abadikan. Lalu, di halaman terakhir minggu ini, tulislah sebuah kalimat besar dengan huruf tebar dan penuh keyakinan. Aku memilih hidup dalam syukur setiap hari. Kalimat ini bukan sekedar tulisan, ini adalah deklarasi, sebuah keputusan batin. Dan keputusan itu akan mengubah jalan hidupmu ke depan.